Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Puspitasari, NIM 2128556, kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempraktekkan video tentang pemeriksaan fisik head to toe. Pemeriksaan head to toe adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan secara menyeluruh dari ujung rambut hingga ujung kaki, yang bertujuan adalah untuk memperoleh data yang sistematis dan juga komprehensif, dan juga untuk memastikan anamnesa yang akan kita lakukan. Alat-alatnya ada stetoskop, ada bak instrumen berisi spekulum telinga, ada refleks hammer, ada termometer suhu, ada garpu pala, dan ada juga tong spatel. Kemudian ada spekulum hidung, dan ada pen light. Kemudian ada bengkok, ada antiseptik, ada handscoon, dan ada Snellen chart. Sebelum melakukan tindakan, diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan 6 langkah dengan benar. Kemudian memakai handscoon atau sarung tangan bersih. Assalamualaikum Ade, perkenalkan nama saya Novi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik head to toe dari ujung rambut hingga ujung kaki Ade ya. Apakah Ade siap? Baiklah, jika Ade sudah siap, kita mulai lakukan pemeriksaannya ya. Pertama-tama saya akan memeriksa kepala Ade. Kepala Ade bentuknya simetris ya, sedikit lonjong. Kemudian saya akan periksa kulit kepala Ade. Kulit kepala Ade bersih, tidak ada ketombe, warna kulit kepalanya putih. Kemudian selanjutnya saya akan meriksa rambut Ade ya. Rambutnya warnanya hitam, kemudian lembab dan bervolume dan tidak kering. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa kepala adik. Apabila terasa sakit, adik bilang ya. Apakah ada yang sakit, Dek? Baiklah, jika tidak ada yang sakit, berarti tidak ada luka ataupun infeksi pada kepala adik ya. Kemudian saya akan memeriksa bagian wajah adik ya. Wajah adik ini simetris, sedikit agak lonjong, dan warna kulitnya putih kemerah-merahan. Dan kemudian saya akan mengusap wajah adik ya. Apabila sakit, adik bilang ya. Apakah sakit, Dek? Baiklah, jika tidak ada yang sakit, berarti tidak ada luka ataupun memar pada wajah adik ya. Selanjutnya, saya akan memeriksa mata Ade. Bentuknya bulat, tanpa simetris, dan warnanya hitam kecoklatan. Dan bagian skleranya putih. Kemudian Ade pejamkan matanya. Kelopak matanya tanpa simetris. Kemudian coba sekarang Ade berkedip. Oke. Kemudian saya akan memeriksa konjungtivanya ya. Konjungtivanya tidak admis, artinya normal, tidak ada kekurangan darah. Selanjutnya saya akan memeriksa pupil adik ya. Kita memeriksa pupil pasien menggunakan senter atau pen light. Baik, saya periksa ya Dek. Pupil adik mengecil ketika saya berikan cahaya dari pen light ini. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa ketajaman mata pasien dengan menggunakan Snellen chart. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada bagian mata pasien, apakah terdapat luka tekan atau tidak. Permisi ya Dek. Sakit tidak Dek? Baiklah, jika tidak ada yang sakit berarti tidak ada terdapat luka atau lesi pada kedua mata Adek ya. Selanjutnya menginspeksi bentuk hidung Ade. Lubang hidung Ade simetris, tidak terdapat lesi. Saya lakukan pengusapan pada bagian hidungnya ya Dek. Apakah sakit Dek? Jika tidak sakit maka tidak ada luka pada hidung Ade ya.
Kemudian saya akan mengecek kebersihan dari lubang hidung adik ya. Kita mengecek kebersihan lubang hidung pasien menggunakan spekulum hidung. Lubang hidung adik tampak bersih dan tidak ada kotoran ya. Selanjutnya memeriksa mulut pasien. Mulutnya simetris dan juga pasien diminta untuk menutup mulutnya atau bibirnya. Kemudian lihat dari warna bibirnya. Selanjutnya adik saya minta buka mulutnya. Dan selanjutnya pemeriksaan apakah terdapat varies pada gigi. Kemudian juga kita lakukan palpasi pada bagian bibir. Saya periksa dulu ya dek. Apabila tidak terdapat sakit maka tidak terdapat luka atau lesi. Selanjutnya bagian telinga, kita lihat bentuk telinga apakah simetris kanan dan kiri, kemudian lihat kebersihan dari lubang telinga. Jika kita akan mengecek lubang telinga menggunakan spekulum telinga, saya cek dulu ya dek. Telinganya agak sedikit kotor, nanti bisa dibersihkan ya, dan tidak terdapat lesi pada telinga pasien. Selanjutnya menginspeksi bagian leher, ada bisa duduk dulu ya, saya bantu. Kita inspeksi pada leher, apakah terdapat pembesaran kelenjar tiroid dan kelenjar lainnya. Selanjutnya lakukan palpasi pada daerah leher. Saya usap lehernya ya dek. Palpasi pada leher bertujuan mengetahui apakah terdapat pembesaran kelenjar tiroid ataupun kelenjar lainnya. Selanjutnya menyuruh pasien untuk menelan. Baik adik, sekarang adik menelan ya. Oke, tidak ada kesusahan untuk menelan ya. Selanjutnya kita palpasi daerah punggung pasien. Kita lakukan palpasi sambil pasien mengatakan 77. Selanjutnya lakukan auskultasi menggunakan stetoskop. Kita lakukan auskultasi pada daerah dada untuk mengecek suara napas pasien pada bagian bronkus dan bagian trakeanya. Lakukan auskultasi ini pada daerah aorta, pulmona, dan juga tricuspid. Baik, suara napas adik normal ya, dan juga bunyi jantungnya normal. Selanjutnya inspeksi bagian perut, lihat bentuknya, kesimetrisannya, apakah terdapat luka atau bekas operasi, dan juga lakukan palpasi pada kuadrat 1, 2, 3, dan 4, dan kemudian apakah teraba massa ataupun ekstensi abdomennya. Selanjutnya kita lakukan perkusi. Kita lakukan perkusi untuk melihat apakah ekstensi abdomen dan massa pada abdomennya. Semuanya normal ya dek. Selanjutnya kita lakukan auskultasi pada daerah abdomen untuk mengetahui bunyi dari fungsi usus dan peristaltik khususnya. Selanjutnya kita periksa warna kulit pasien. Jadi warna kulit adik ini putih dan lembab. Kita cek tekstur kulitnya dengan cara kita cubit dan tidak terdapat edema. Kemudian kita palpasi apakah terdapat luka ataupun lesi. Kemudian selanjutnya lakukan pengukuran suhu. Apakah suhu tubuh adik ini normal atau tidak. Baik, hasil suhu tubuh adik normal yaitu 37 derajat Celcius ya. Kemudian periksa kuku pasien. Kita lihat bentuk kukunya, kemudian warnanya dari kukunya, apakah pucat atau pink kemerahan. Selanjutnya lihat apakah terdapat lesi atau luka pada daerah kuku. Kemudian selanjutnya kita lihat kesimetrisan antara tangan kanan dan kirinya. Baik adik, tangannya mohon ke depan ya. Terlihat bahwa tangannya simetris. Selanjutnya pemeriksaan genitalia. Pada daerah genitalia kita inspeksi dari bentuk, ukurannya, kebersihannya, dan apakah terdapat infeksi dan juga apakah terdapat inflamasi atau peradangan. Kemudian pada laki-laki kita lakukan pengecekan pada orifisium uretra eksternal, sedangkan pada perempuan kita lakukan pengecekan pada daerah vaginanya apakah terdapat sektet dan juga perdarahan.
Selanjutnya pemeriksaan pada rektum, apakah terdapat massa atau tidak. Kita lakukan inspeksi pada daerah rektum, bentuknya, ukurannya, kebersihannya, dan cek apakah terdapat hemoroid atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan ekstremitas bawah. Kita cek bagaimana bentuknya, apakah simetris. Kita cek kekuatan ototnya, apakah terdapat fraktur pada daerah ekstremitas bawah. Kemudian periksa kuku kaki pasien. Kita lihat bentuk kukunya, kemudian warnanya, apakah pucat atau pink kemerahan. Selanjutnya lihat apakah terdapat lesi atau luka pada daerah kuku. Setelah selesai, lakukan terminasi, kita rapikan selimut pasien kembali. Saya sudah selesai melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki adik. Bagaimana perasaan adik setelah saya lakukan pemeriksaan? Hasil dari pemeriksaan ini semua normal, yang artinya adik dalam kondisi sehat. Adik sekarang bisa lanjut istirahat kembali. Jika butuh bantuan, adik tinggal pencet tombol yang ada di samping tempat tidur adik. Saya permisi ya Dek, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai melakukan pemeriksaan tindakan head to toe pada pasien, kemudian rapikan alat-alat kembali. Setelah itu melepaskan handscoon dan kemudian mencuci tangan kembali. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.